Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Natasha di channel Kabar Burung. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Mantan Pacar Jadi Ipar. Kalau teman-teman Kabar Burung belum nonton episode sebelumnya, Natasha sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Hampir semalaman Inayah menginap di tempat kos Sela. Ia juga berangkat kerja dari sana dengan meminjam pakaian temannya tersebut. Meskipun begitu, Inayah belum merasa tak lebih baik. Ada saat-saat di mana ia masih sering menangis, terutama saat membayangkan wajah Bima dan juga kakaknya, Araya. Contohnya saja saat Inayah sedang mandi, menyisir rambutnya, atau bahkan saat sarapan. Sela yang melihatnya hanya bisa memeluknya. Namun tak ada yang bisa ia lakukan saat Inayah menangis di tempat kerjanya, karena mereka berada di ruangan yang berbeda. Untungnya, Inayah tipe wanita yang pintar, yang bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, meskipun dengan menangis. Di jam pulang, Sela sempat meminta Inayah untuk menginap kembali di tempat kosnya, namun Inayah menolak. Dengan alasan ibunya pasti sedang mengkhawatirkan sekarang. Sela tentu tidak bisa berbuat banyak, terlebih lagi sampai memaksanya. Ia hanya berusaha mengerti, meskipun sebenarnya ia kurang setuju jika Inayah kembali ke rumahnya di hari itu juga. Selama di perjalanan pulang, Inayah terus saja menghembuskan nafas panjangnya. Beberapa kali dengan harapan bisa menenangkan perasaannya yang masih saja terasa sesak. Meskipun berulang kali ia mencobanya, namun hasilnya tetap sama saja. Inayah akan menangis sejadi-jadinya saat mengingat semua luka yang diterimanya. Sesampainya ia di depan rumahnya, Inayah menghapus air matanya setelah membuka helm di kepalanya. Ia melangkah masuk ke rumah, berniat pergi ke kamarnya tanpa mau menyapa siapa-siapa. Namun sebelum ia sampai di sana, ibunya datang menghampirinya dan langsung memeluknya. "Inayah, kamu sudah pulang. Ibu sangat mengkhawatirkan kamu." Ibunya memeluk erat Inayah yang berusaha menahan tangisnya. "Iya, Bu. Maaf ya, aku baru pulang. Aku tadi malam menginap di kos Sela. Terus paginya langsung berangkat bekerja dari sana." Inayah melepaskan pelukan ibunya dan berusaha tersenyum ke arahnya. "Terus bagaimana keadaanmu sekarang? Kamu baik-baik aja kan?" "Iya, Bu. Aku baik-baik aja kok," jawab Inayah dengan suara seraknya dan juga matanya yang kembali berkaca-kaca. "Mata kamu sampai sembab. Kamu pasti sering menangis." Ibunya membelai kedua pipi Inayah dengan mata yang sudah merembes airnya di wajah lesunya. "Aku nggak apa-apa kok, Bu. Aku juga nggak nangis. Aku tuh cuma kecapean." Inayah mengusap air mata ibunya. Ia sangat berusaha menahan tangisnya, namun rasanya tidak bisa. Inayah kembali menangis di hadapan ibunya. "Aku ke kamar dulu ya, Bu. Aku mau istirahat." Inayah buru-buru melangkah kakinya, yang sempat ditanyai oleh ibunya. "Kamu sudah makan?" "Sudah kok, Bu." Inayah menjawab bohong, karena sejak tadi malam ia belum makan apa-apa, hanya air putih yang mengisi perutnya. "Nanti malam makan lagi ya, Ibu akan masak masakan kesukaan kamu." "Iya, Bu." Inayah menjawab seadanya, sembari berjalan ke arah kamarnya, tanpa menyadari bagaimana kakaknya yang baru menyadari kedatangannya berniat menemuinya. "Inayah sudah pulang ya, Bu?" "Iya, tapi sebaiknya kamu jangan mengganggunya. Dia masih membutuhkan waktu untuk menenangkan pikirannya." "Tapi aku ingin meminta maaf, Bu." "Meminta maaf untuk apa? Apa belum cukup kamu menyakitinya sampai kamu harus menemuinya hanya untuk meminta maaf? Kamu pikir Inayah akan merasa lebih baik meskipun kamu bersimpu di kakinya?" Jawab ibunya yang tentu saja membuat Araya kecewa. "Ibu selalu saja seperti ini," jawabnya dengan nada marah, yang tentu saja tak membuat ibunya merasa bersalah. "Seperti apa maksud kamu?" "Ya selalu berlebihan saat membela Inayah.
Apalagi kalau berhubungan dengan aku. Ibu pasti akan marah dan mengata-ngatai aku. Araya merujuk ke arah dadanya. Ia terlihat kecewa dengan sikap ibunya. Itu karena kamu sendiri yang selalu keterlaluan dengan Inayah. Kamu selalu mengorbankan dia demi keegoisan kamu sendiri. Ibunya menunjuk ke arah Araya. Ia tentu saja tak mengerti dengan ucapan ibunya kali ini. Maksud ibu apa sih? Kapan aku mengorbankan Inayah untuk kepentingan aku sendiri? Dan sikapku, mana yang keterlaluan ke dia? Kamu pikir selama ini Inayah gak pernah mengalah sama kamu? Dia itu selalu mementingkan kamu lebih dulu daripada dirinya sendiri. Kamu tanya, kapan dia mengorbankan dirinya untuk kamu? Apa kamu lupa waktu kamu hamil? Kamu menyuruh siapa untuk memberitahu ayah dan ibu? Bahkan saat kamu sakit, siapa yang sering merawat kamu kalau bukan Inayah? Dan saat kamu keguguran, siapa yang bolak-balik ke rumah sakit kalau bukan adik kamu? Padahal saat itu, dia juga harus menjalani ujian. Ibunya menjawab dengan nada geram, sembari menunjuk ke arah Araya yang terdiam. Dari dulu sikap kamu itu selalu keras kepala. Apa yang kamu mau harus segera dituruti, bahkan meskipun itu milik adik kamu sendiri. Dan pada akhirnya, apa yang terjadi? Inayah mengalah lagi dan lagi. Lanjut ibunya yang kali ini tak membuat Araya merasa terima. Itu karena ibu selalu memberi Inayah yang terbaik, yang lucu-lucu, dan juga yang paling bagus. Sedangkan aku apa? Ibu selalu memberikan aku barang biasa, yang gak ada istimewa-istimewanya. Itu karena Inayah menabung uang sendiri, lalu memberikannya ke ibu untuk membeli sesuatu yang dia mau. Sedangkan kamu, taunya cuma minta saja, tanpa berpikir uang itu dari mana. Saat kamu melihat Inayah mendapatkan barang yang dia suka, kamu selalu meminta barang yang sama. Dan saat ibu bisa membelikan kamu yang biasa, kamu marah dan meminta milik Inayah. Dan apa yang adik kamu lakukan? Dia mengalah lagi, lalu memberikan yang dia punya untuk diganti dengan milik kamu. Siapa yang suruh? Inayah sendiri kan yang mau. Salah ibu sendiri. Kenapa ibu nggak membelikan barang yang kualitasnya sama? Araya tentu tidak ingin disalahkan, karena baginya, ialah yang korban atas pilih kasih orang tuanya. Percuma ibu bicara sama kamu, gak akan membuat kamu mengerti. Karena setiap ibu mengatakan alasan yang sebenarnya, kamu selalu bilang kalau ibu membela Inayah. Padahal, memang dia yang selalu mengalah. Memang kenyataannya seperti itu kan? Ibu itu lebih sayang ke Inayah daripada ke aku. Apalagi dia sarjana dan memiliki pekerjaan yang bagus, dengan gaji yang besar. Berbeda dengan aku, yang cuman bisanya jualan online di rumah. Araya begitu keras kepala saat membela dirinya sendiri, yang tentu saja membuat ibunya merasa lelah dan tak ingin mengerti lagi perasaan putrinya. Terserah kamu mau bilang apa, karena apapun yang ibu katakan, kamu akan selalu berpikir kalau ibu lebih menyayangi Inayah kan? Tapi kenapa kamu harus merebut pacarnya? Orang yang sangat dicintainya. Kenapa Raya? Kenapa? Karena kehidupan Inayah terlalu sempurna, Bu. Teriak Araya pada ibunya, yang seketika terdiam tak percaya. Ayah dan ibu itu lebih sayang ke Inayah, padahal dia lulusan sarjana, memiliki pekerjaan yang bagus, gajinya besar, dia cantik, terawat, dan juga punya pacar yang baik dan menyayanginya. Sedangkan aku, ujar Araya sembari menunjuk ke arah dadanya. Sedangkan aku apa, Bu? Aku harus berhenti kuliah karena aku hamil di luar nikah. Meskipun aku menikah, tapi aku keguguran. Lalu aku diceraikan dan menjadi janda dengan pekerjaan yang gak menentu hasilnya. Kenapa nasibku dengan Inayah berbanding terbalik, Bu? Kenapa? Itu karena kesalahan kamu sendiri. Andai saja kamu bisa jaga diri kamu sendiri, mungkin kamu gak akan hamil dan bisa lulus kuliah. Sekarang kamu marah karena adik kamu lebih sukses dari kamu. Lalu kamu membalasnya dengan merebut pacarnya. Begitu? Iya, kenapa? Ibu gak terima. Ibu akan selalu seperti ini, selalu membela Inayah dan Inayah terus. Araya pergi ke kamarnya meninggalkan ibunya yang terdiam dan menangis di tempatnya. Di dalam kamarnya, Inayah kembali menitikkan air matanya saat mendengar pertengkaran ibu dengan kakaknya. Mereka terdengar begitu menggebu-gebu.
membahas tentang dirinya, yang posisinya juga merasa bingung harus bagaimana. Awalnya Inaya merasa kasihan dengan ibunya, dan berniat untuk melerai pertengkaran mereka. Terlebih lagi, saat itu ibunya begitu membelanya. Namun niatnya itu terhenti saat kakaknya mengeluarkan semua unek-uneknya. Inaya sempat merasa tak menyangka jika baik kakaknya ternyata menyembunyikan rasa iri padanya. Padahal Inaya tak pernah berpikir buruk tentangnya, meskipun ia sering mengalah. Selama ini, ia selalu mengiyakan permintaan kakaknya dan berusaha menuruti kemauannya. Ia tak pernah sekalipun merasa kesal atau semacamnya, karena ia selalu ingat kata-kata ayahnya. Kak Araya itu satu-satunya saudara yang kamu punya. Jadi jangan membencinya, meskipun nanti dia membuat kamu kecewa ya. Karena ayah dan ibu gak akan selalu ada untuk kalian, tapi kalian akan selalu ada untuk satu sama lain. Inaya menghapus air matanya, namun tangisnya masih setia mengalir di wajahnya. Rasanya begitu menyesakan saat dipaksa harus mengalah tanpa boleh membenci. Namun entah kenapa, kakaknya itu masih tidak bisa mengerti bila yang dilakukannya itu juga sulit untuk dijalani. Kakaknya selalu mengira bila Inaya beruntung dalam banyak hal. Padahal, ia juga berusaha untuk mencapainya. Ia bahkan sampai rela dihina dan dicaci maki atasannya untuk meningkatkan kinerjanya dan juga mempertahankan pekerjaannya. Tidak ada yang mudah Inaya dapatkan, termasuk beasiswa kuliah. Lalu, kenapa kakaknya bisa berpikir hidupnya begitu sempurna? Sudahlah, dipikir sebanyak apapun, Inaya juga tidak akan mendapatkan jawabannya. Namun, karena kondisinya yang juga seperti ini, mau tak mau, Inaya harus mengalah lagi demi kakaknya yang sedang hamil. Inaya bertekad akan mengikhlaskan dan melupakan Bima demi kakaknya. Ia berharap mereka bisa hidup bahagia setelah menikah. Saat libur kerja, Inaya justru merasa tak nyaman berada di rumah karena ia harus bertemu dan berhadapan langsung dengan kakaknya, di mana mereka masih terasa canggung untuk berbicara. Itulah kenapa Inaya memutuskan untuk pergi ke kafe langganannya. Ia ingin menghabiskan waktu di sana dengan memakan makanan favoritnya. Sesampainya di sana, Inaya langsung memesan sebelah komplit, makanan yang paling ia sukai dengan level kepedasan 5. Inaya tentu merasa tak sabar saat menunggunya. Ia juga menghubungi Sela untuk segera datang karena ia sudah memesankan pesanannya. Di tengah aktivitasnya men-scroll layar ponselnya, Inaya sampai tidak menyadari ada laki-laki yang terkejut saat melihatnya. Siapa lagi kalau bukan Kevin, yang sampai saat ini belum mengetahui namanya, namun mampu menarik hatinya ke dalam pesonanya. Diam-diam Kevin tersenyum saat memperhatikan wajah serius Inaya yang terlihat fokus saat menatap layar ponselnya. Untungnya, posisi Kevin saat ini berada di pojok dan sedikit jauh dari tempat duduk wanita itu. Jadi tak perlu takut ketahuan atau semacamnya. Kevin sendiri tengah menunggu temannya yang saat ini sedang berada di perjalanan. Mereka akan membahas acara di cabang perusahaan milik papanya, meskipun hari ini adalah hari libur kerja. Sebagai CEO di kantor pusat, Kevin tentu tidak memiliki banyak waktu untuk datang ke sana karena ia yakin temannya itu bisa mengatasinya. Namun untuk acara kali ini, temannya itu justru memaksanya datang ke kafe untuk membahas sesuatu hal. Kevin sempat merasa kesal pada awalnya. Namun sekarang, ia justru merasa bahagia berada di sana. Ia bahkan sampai berharap temannya itu tidak jadi datang, agar tak mengganggu waktunya. Dia kenapa? Kevin bergumam lirih memperhatikan Inaya, yang tiba-tiba menghentikan aktivitasnya dengan ekspresi datar, seolah sedang mengingat sesuatu hal. Namun itu tak lama, karena detik berikutnya, air mata tumpah, entah dengan alasan apa. Dia menangis kenapa? Kevin tentu merasa bingung, meskipun pada akhirnya Inaya menghapus air matanya dengan berusaha menenangkan perasaannya. Namun tetap saja, Kevin masih merasa khawatir dan juga penasaran di waktu yang sama. Heh, ada apa?
Apa yang kamu lihat? Rendra, teman Kevin yang baru saja datang, tiba-tiba bertanya, sembari menepuk pundaknya, yang membuatnya terkejut dengan tingkahnya. Kamu buat aku kaget, tahu nggak? Ya maaf, jawab Rendra sembari mendudukkan tubuhnya di kursi yang berada di depan Kevin, temannya. Ada apa sih? Rendra tentu saja merasa penasaran dan menoleh ke arah yang temannya itu tatap. Dan objeknya jatuh pada sosok wanita yang ternyata sangat dikenalnya. Lah, itu bukannya Inayah ya? Kebetulan banget bertemu di sini. Tapi sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Rendra kembali membalikkan tubuhnya dan menatap ke arah Kevin yang tiba-tiba memperhatikannya dengan tatapan tajam. Inayah? Nama wanita itu Inayah? Iya, kenapa sih? Kamu mengenalnya? Enggak, kamu sendiri kenapa bisa tahu namanya? Dia kan sekretaris di kantorku, ya wajarlah aku tahu namanya. Serius? Dia sekretaris kamu di cabang perusahaan papaku? Iya, kenapa? Kamu suka sama dia? Lebih baik kamu cari yang lain aja. Rendra terdengar malas saat mengatakannya, yang tentu saja membuat Kevin merasa penasaran. Kenapa? Ya karena dia sudah punya pacar lah, dan mungkin sebentar lagi mereka akan menikah. Jawab Rendra dengan entengnya, yang sempat ditatap kesal oleh Kevin tentunya. Kalau itu sih aku juga tahu. Dari mana kamu bisa tahu? Katanya nggak kenal. Rendra menjawab tak habis pikir, sembari mengeluarkan berkas-berkas yang ingin ia tunjukkan pada Kevin. Aku memang gak mengenalnya, tapi aku sempat melihat dia dengan seorang laki-laki. Makanya, aku jadi tahu kalau dia sudah punya pacar. Oh, begitu. Ya sudah, kita fokus ini aja sekarang. Karena ada beberapa kendala yang aku nggak tahu harus menanganinya seperti apa. Yang mana kendalanya? Yang ini. Oh, ini sih gampang. Kevin mulai fokus dengan berkas perencanaan yang Rendra sodorkan. Sedangkan di sisi lainnya, Inayah kembali tersenyum dan bahkan tertawa lebar saat melihat Sheila datang. Tangannya tanpa sadar melambai ke arahnya, seperti pada kebiasaannya. Siapa itu? Kevin sampai menyatukan alisnya saat memperhatikan seorang wanita yang baru datang dan menghampiri Inayah. Bukannya ia merasa penasaran, hanya saja ia merasa pernah melihatnya. Ya, dia sepupu kamu lah, Sheila. Rendra yang baru menatap ke arah yang ditatap Kevin, kini kembali menatap ke arah temannya itu. Apa? Sheila? Kenapa dia bisa bersama dengan wanita itu? Ya, karena apa lagi? Kalau bukan karena mereka berteman dekat. Serius? Iya, kenapa sih? Sheila kan kerja di cabang yang aku pimpin. Begitupun dengan Inayah. Ya wajarlah kalau mereka kenal dan berteman. Rendra menatap tak habis pikir ke arah Kevin, yang justru terlihat kaget dan bahkan takut. Sebaiknya kita pergi saja dari sini. Jangan sampai Sheila melihatku, apalagi menyapaku. Kevin menutupi wajahnya dengan berkas yang temannya bawa. Memangnya kenapa? Wajar kan kalau Sheila menyapamu? Dia kan sepupumu. Kamu gak akan mengerti. Lebih baik kita cepat-cepat pergi dari sini. Kamu juga jangan sampai ketahuan. Kevin mendirikan tubuhnya dengan berusaha menutupi wajahnya, lalu pergi dari sana, meninggalkan Rendra yang menatapnya tak percaya. Meskipun pada akhirnya, ia juga berusaha mengalihkan wajahnya agar Sheila dan Inayah tak menyadari keberadaannya. Di dalam mobil, Kevin menghembuskan nafas panjangnya setelah berhasil pergi dari sana. Tak lama, Rendra datang menyusulnya dan masuk ke dalam mobilnya. Namun ekspresi temannya itu tampak bingung dan juga ingin tahu. Yang mau tak mau harus Kevin jelaskan kenapa ia sampai melakukan hal itu. Sebenarnya kamu ini kenapa sih? Aku nggak apa-apa. Ya, tapi kenapa? Tadi kamu menghindari Sheila. Kalian kan sepupuan. Biasanya juga akrab dan dekat. Iya, aku tahu. Aku cuma nggak mau Sheila menyapaku. Dan pada akhirnya wanita itu menyadari keberadaanku. Tunggu. Dari tadi kamu bilang wanita itu maksudnya Inayah kan? Tanya Rendra yang Kevin angguki. Iya.
Kamu tertarik dengan dia? Enggak. Ella Kevin cepat yang bisa dipastikan terdapat ekspresi terpercaya di wajah Rendra. Kamu pikir aku percaya? Jujur saja sama aku. Kamu suka kan dengan Inayah? Aku nggak akan kasih tahu siapa-siapa kok. Cuma sedikit tertarik. Lah, terus kenapa? Kamu nggak mau dia tahu keberadaan kamu. Kalau sampai salah menyapamu, dan kalian jadi saling mengenal satu sama lain, kamu takut tambah menyukainya. Tembak Rendra yang dicengiri oleh Kevin kali ini. Iya, kamu sendiri juga tahu kan, dia sudah punya pacar. Dan tadi kamu sempat bilang akan kemungkinan juga dia akan menikah. Kevin menjawab jujur, yang kali ini ditatap kasihan oleh Rendra. Temannya itu memiliki trauma di masa lalu. Ia jadi sedikit kesulitan menyukai orang baru. Namun sepertinya Inayah benar-benar membuatnya tertarik. Kalau kamu menyukainya, kenapa kamu gak merebutnya? Dari pacarnya? Iya. Kamu itu masih muda, jadi jangan gila dulu. Kevin menjawab datar, yang tentu saja membuat Rendra tertawa. Tapi apa salahnya kalau kalian berteman? Gak apa-apa kan? Aku gak akan mau lah. Jadi akan lebih baik kalau dia gak kenal dengan aku. Atau bahkan gak tahu kalau aku hidup. Mendengar jawaban Kevin yang Rendra lakukan hanya menghela nafas panjangnya. Temannya itu memang paling tidak bisa mengambil konsekuensi yang kemungkinan besar tidak bisa dia tangani. Terserah kamu sih. Oh iya, jangan kasih tahu mamaku ya kalau aku sampai tertarik dengan Inayah. Kevin menatap ke arah Rendra setelah mengingat mamanya. Kenapa lagi? Mamaku itu sekarang sedang mencarikan wanita yang akan dijodohkan dengan aku. Kalau sampai mamaku tahu aku tertarik dengan Inayah, urusannya pasti akan semakin rumit. Kamu tahu sendiri kan, mamaku seperti apa? Kevin berujar serius ke arah Rendra yang mengangguk setuju. Iya, aku mengerti. Sebenarnya ini juga alasanku. Kenapa aku nggak mau Sela melihatku tadi? Kalau sampai dia sadar aku menyukai Inayah, dia bisa saja mengatakannya ke mamaku dan semuanya akan kacau. Kenapa juga sampai kacau? Ya, karena Inayah sudah punya pacar dan akan segera menikah. Sedangkan mamaku tidak akan memedulikan itu. Apalagi kalau yang berhubungan dengan aku. Dia pasti akan mencari cara supaya Inayah menjadi milikku. Ya bagus kan? Mama kamu cuma ingin membantumu. Masalahnya, aku cuma mau dicintai dengan tulus, bukan karena terpaksa. Apalagi diancam. Mama kamu bukannya juga berusaha mencarikan kamu pacar ya? Tapi kamu yang menolak mereka semua. Iya, tapi aku kurang tertarik. Kebanyakan dari mereka semua gak tulus. Mereka mengejarku karena mereka tahu siapa aku. Oh begitu. Aku mengerti maksudmu sekarang. Rendra menepuk bahu Kevin. Temannya itu memang tidak bisa bersama dengan orang-orang yang mendekatinya, cuma karena ada maunya. Selain karena itu bukan hal baik, temannya itu pernah mendapatkan trauma waktu kecil. Di rumahnya, Araya dibuat terkejut setelah Bima datang dan memberitahunya suatu masalah yang cukup besar. Sedangkan ibunya turut merasakan hal yang sama. Meskipun begitu, wanita itu terlihat tenang, seolah tak mampu merasakan apa yang sedang putrinya pertama itu rasakan. Apa mas? Orang tua kamu gak bisa membiayai pernikahan kita? Tanya Araya terdengar kecewa, sedangkan Bima hanya bisa menganggukinya. Tapi kenapa? Orang tua kamu kan kaya. Mereka punya toko sembako terbesar loh di sini. Orang tua aku sangat kecewa dengan hubungan kita, karena mereka berharap Inayah yang menjadi menantu. Tapi malah kamu. Bima menghela nafas panjangnya, yang tentu saja membuat Araya merasa geram mendengarnya. Tapi gak harus seperti ini juga kan? Mau bagaimanapun, kamu itu anaknya. Masa biaya pernikahan saja mereka gak bisa bantu? Mereka benar-benar kecewa. Jadi gak ada bisa aku lakukan sekarang. Tapi kita harus menikah secepatnya mas. Sebelum orang-orang tahu kalau aku hamil. Mereka bisa saja berpikir buruk tentang aku, yang mengulang kesalahan yang sama seperti dulu. Meskipun kenyataannya memang seperti itu, namun tetap saja Araya merasa malu jika orang-orang mengetahuinya. Iya, aku tahu.
Aku cuma punya uang untuk kita menikah di KUA. Bagaimana? Kamu mau? Apa? Di KUA? Orang-orang malah akan berpikir yang enggak tentang kita, Mas. Setidaknya, pernikahan kita harus ada dekorasi dan mengundang banyak orang. Aku nggak mau tetangga di sini menggunjingku. Titik. Araya menekankan keinginannya. Ia tentu saja tidak mau terlihat buruk lagi setelah pernikahannya yang dulu digelar dengan sangat sederhana dan bahkan tertutup. Ya, mau bagaimana lagi? Kita saja nggak ada dana untuk menggelarnya sesuai keinginan kamu itu. Sudahlah, kita menikah saja di KUA. Nggak usah pedulikan ucapan orang-orang. Yang penting kita sah. Bima tentu tak ingin mempersulit diri untuk menuruti keinginan calon istrinya itu, karena kondisinya saja sudah tak karuan sekarang. Setelah pulang dari rumah Araya tadi malam, orang tuanya memarahinya habis-habisan. Mereka sangat kecewa dengan apa yang sudah dilakukan. Sebagai anak, Bima berusaha mengerti perasaan orang tuanya, yang mungkin sudah mengharapkan Inayah menjadi menantunya. Namun putranya justru menghamili wanita lain, yang tak mau harus segera dinikahi. Bima masih mengingat betul bagaimana ibunya menangis histeris sesampainya di rumah, setelah ibunya berusaha menahan emosinya di dalam mobil selama perjalanan pulang. Begitupun dengan ayahnya. Meskipun laki-laki itu sampai tidak menangis, namun ekspresi wajahnya tidak bisa membohongi. Hatinya sangat kecewa dan meluapkannya dengan memukul Bima, sampai saat kalimat itu terlontar. Flashback on. Kamu sudah mengecewakan ayah dan ibu. Sekarang, kami sudah gak peduli lagi dengan apa yang kamu mau lakukan nanti. Ujar ayahnya terdengar marah, sedangkan ibunya hanya bisa menangis setelah kelelahan memukul Bima. Hatinya juga masih terasa sakit, dan yang ia lakukan saat itu hanya duduk di lantai. Maksud ayah apa? Tanya Bima tak mengerti. Ia bahkan terlihat tak peduli dengan rasa sakit yang di tubuhnya setelah mendapatkan pukulan dari ibunya. Kamu akan menikah dengan Araya kan? Cari biayanya sendiri, karena ayah dan ibu gak akan membantu sepeser pun. Mendengar ucapan ayahnya, Bima tentu saja merasa tidak terima. Tapi ya, aku kan anak tunggal di keluarga ini. Masa ayah dan ibu gak kasihan dengan aku? Kenapa ayah dan ibu harus kasihan dengan kamu? Sedangkan kamu saja gak peduli dengan keluarga ini. Aku gak peduli dengan keluarga ini. Aku setiap hari bantu ayah dan ibu di toko kok. Apanya yang gak peduli? Kamu membantu juga ayah gaji kan? Kamu mendapatkan upah dari apa yang kamu lakukan di toko. Itu sama saja bekerja. Dan asal kamu tahu, itu berbeda dengan membantu. Mendengar ucapan ayahnya, kali ini yang Bima lakukan hanya diam, tanpa bisa menjawabnya. Karena apa yang dikatakan ayahnya itu benar. Kamu itu bodoh, Bima. Bisa-bisanya kamu menyelingkuhi Inayah dan berhubungan dengan Araya sampai dia hamil. Bagaimana ibu bisa menghadapi Inayah dengan ibunya sekarang? Ibu benar-benar malu. Ibunya kembali berbicara dengan tangis yang masih setia mengalir di wajahnya. Sedangkan yang Bima lakukan hanya diam mendengarnya. Sebenarnya apa sih yang kurang dari Inayah? Dia itu wanita baik, pekerja keras, sukses, pendidikannya juga bagus. Dia begitu tulus menerima kamu yang cuma bekerja di toko. Tapi kamu malah mengkhianatinya. Ibu gak bisa membayangkan sakit apa Inayah sekarang. Dia diselingkuhi dengan kakak kandungnya sendiri. Ibu sendiri bahkan sampai gak menyangka kamu sejahat ini, Bima. Sekarang, nikahi saja wanita yang kamu hamili itu. Kamu memang gak pantas untuk Inayah. Ibunya kembali berbicara yang kian membuat Bima merasa menyesal. Namun laki-laki itu tentu saja tak ingin disalahkan. Karena mau bagaimanapun, ia juga memiliki alasan kenapa berselingkuh. Aku juga gak akan selingkuh kalau Inayah punya waktu untukku, Bu. Dia itu terlalu sibuk cari uang, sampai aku gak pernah dia pedulikan. Ya wajar kan aku cari selingan? Aku cuma gak mau kesepian. Setelah mengatakan itu, pukulan keras tertuju ke arah pipinya dan menghantamnya hingga Bima terhuyung jatuh. Apa kamu bilang? Berani kamu bicara seperti itu ke ibumu yang menemani ayah dari gak punya apa-apa sampai sekarang?
Sentak ayahnya penuh amarah. Bahkan, saat ayah sudah berada di posisi sekarang, enggak ada sedikit pun ayah berpikir untuk menyelingkuhi ibumu. Tapi kamu malah berani menyelingkuhi di saat kamu gak punya apa-apa. Untung aja, kamu dengan Inaya belum menikah. Ayah sampai gak bisa membayangkan bagaimana nasibnya kalau sampai punya suami seperti kamu. Ayahnya kembali berbicara yang kian membuat Bima geram dengan ucapannya. Sebenarnya anak ibu dan ayah itu siapa sih? Aku atau Inaya? Kenapa kalian terus-terusan membelanya? Keluh Bima kesal. Ia terlihat marah saat mengatakannya. Lalu pergi masuk ke kamarnya yang sebenarnya ingin ayahnya hajar tubuhnya. Namun ditahan oleh ibunya. Sudahlah ya, biarkan saja dia. Akan sulit membuatnya mengerti kalau sedang emosi. Bima sempat mendengar ucapan ibunya, namun ia memilih untuk mengabaikannya. Tentu saja karena ia sedang kecewa dengan mereka yang ingin lepas tanggung jawab sebagai orang tua dengan tidak membiayai pernikahannya. Flashback of Bima menghela nafas panjangnya. Jika mengingat pertengkarannya dengan orang tuanya, tentu ia masih belum terima dengan keputusan mereka yang seenaknya. Bagaimana tidak, ayah dan ibunya tidak mau membiayai pernikahannya. Padahal, sudah menjadi tugas mereka sebagai orang tua, namun mereka seolah mengabaikannya, hanya karena Inaya. Padahal ialah satu-satunya putra mereka, anak tunggal yang seharusnya dibahagiakan, bukan malah disengsarakan, seperti sekarang. Sah itu gak cukup, Mas. Kalau gak bisa mengundang banyak orang, ya buat apa kita menikah? Ya terus kita harus bagaimana? Aku sudah gak punya banyak tabungan untuk menggelar pernikahan yang kamu mau. Kamu sendiri, apa punya tabungan? Tanya Bima yang langsung dijawab oleh Araya. Ya enggak lah, apalagi aku cuma penjual online di rumah. Ya sudah, gak usah memaksakan diri lah. Mendengar jawaban Bima yang terdengar tak peduli, membuat Araya merasa kesal dan geram. Lalu menoleh ke arah ibunya, ia sedari tadi hanya diam mendengarkan. Ibu punya tabungan kan untuk biaya pernikahan aku dengan Mas Bima? Ibu kan orang tuaku. Ya harusnya ibu yang membiayai pernikahanku. Ibu mana ada uang sebanyak itu. Apalagi sampai menyewa dekorasi. Itu artinya kamu harus menyewa baju pengantin dan makeup juga. Ya masa ibu gak ada tabungan sama sekali? Selama ini kan Inaya sering ngasih uang ke ibu. Iya memang. Tapi ibu gak pernah minta banyak. Karena yang penting itu ada uang untuk kita makan dan kebutuhan rumah. Kasihan Inaya, kalau hasil kerja kerasnya dihabiskan dengan percuma. Percuma bagaimana sih, Bu? Ya setidaknya ibu menabunglah dari uang yang Inaya kasih. Jangan mintanya pas-pasan terus. Ibu gak berani minta lebih. Ibu cuma kasihan dengan Inaya. Dia juga pasti ingin menikmati hidupnya, tanpa harus menanggung beban keluarga. Ibu itu kan bukan beban keluarga untuk Inaya. Jadi dia pasti akan mau menuruti keinginan ibu, berapapun yang ibu mau. Tapi Raya, pokoknya aku gak mau tahu. Ibu itu orang tua aku. Ibu bertanggung jawab penuh untuk membiayai pernikahan aku. Apalagi orang tua Mas Bima sekarang sudah lepas tangan. Jadi cuma ibu yang harus mengatasi semuanya, terutama biayanya. Araya, kamu gak bisa bersikap seenaknya seperti ini, sampai memaksa ibu untuk menanggung biaya pernikahan kamu. Dari mana ibu dapat uang sebanyak itu? Ibunya tentu saja merasa kesal, namun matanya justru menangis saking sakitnya. Ia melihat putrinya yang begitu tega padanya. Ya aku gak mau tahu, Bu. Inaya kan kerja, uangnya pasti banyak. Ya ibu pinjamlah, atau mintalah ke dia. Masa gitu aja gak bisa sih, Bu? Araya menatap serius ke arah ibunya yang terdiam dan menghela nafas. Tentu saja wanita itu tidak mau menuruti keinginan putrinya itu. Sampai pada akhirnya Inaya datang dan melihat tangisnya. Ada apa ini, Bu? Tanya Inaya sembari menghampiri ibunya. Sedangkan Araya dan Bima hanya diam memperhatikan. Namun ekspresi kakaknya tampak berbeda
seolah tak suka pada Inayah. "Gak apa-apa, kamu udah makan?" tanya ibunya sembari mendirikan tubuhnya setelah menghapus air matanya. "Enggak ada apa-apa, tapi kok ibu menangis sih? Ini pasti gara-gara kakak kan?" "Kok kamu jadi bawa-bawa aku sih, Dek? Ibu saja yang gampang menangis." Araya menyahut tak terima, yang tentu saja membuat ibunya merasa lelah melihat pertengkaran kedua putrinya. "Sudahlah Inayah, ibu gak apa-apa. Kamu sudah makan belum?" tanya ibunya lagi yang tak mau Inayah jawab kali ini. "Sudah, Bu." "Ya sudah, kamu langsung ke kamar ya. Ibu juga mau istirahat." Wanita itu menggandeng tangan Inayah untuk membawanya pergi dari ruang tamu. Sebagai seorang ibu, wanita itu tentu saja takut kedua putrinya akan bertengkar kalau tidak segera dipisahkan. "Sebenarnya ada apa sih, Bu? Kenapa dari tadi ibu menangis?" Inayah bertanya pada ibunya setelah ia mengajak ibunya masuk ke dalam kamarnya dan menyuruhnya untuk duduk di tepi ranjang. "Ibu cuma sedang kecewa saja dengan kakak kamu. Makanya ibu menangis tadi. Tapi sekarang ibu sudah gak apa-apa kok. Kamu istirahat ya. Ibu mau ke kamar dulu." Wanita itu berniat mendirikan tubuhnya. Namun Inayah langsung menahannya. "Tunggu, Bu. Kenapa lagi? Ibu sedang pusing sekarang." "Pusing? Ibu sakit?" "Enggak, ibu cuma bingung saja. Dari mana ibu mendapatkan uang untuk pernikahan kakak kamu? Sedangkan selama ini ibu selalu merepotkan kamu. Ibu gak pernah bekerja, apalagi menghasilkan uang untuk membantu kamu." Wanita itu berusaha tersenyum ke arah Inayah. Ia ingin terlihat baik-baik saja di depannya. Setelah mendengar penuturan ibunya, Inayah seketika menghela nafas panjangnya. Ia tahu ibunya itu sedang tidak baik-baik saja sekarang. Meskipun bibir tersenyum manis sekalipun. Itulah kenapa Inayah merungkuh kedua tangan kurusnya. Ia tak akan membuat ibunya merasa kebingungan ataupun semacamnya. "Untuk biaya pernikahan Kak Arya, ibu tenang saja ya. Aku masih punya tabungan kok." Inayah tersenyum tulus ke arah ibunya, yang justru terlihat tak senang mendengar jawabannya. "Kamu masih ingin membiayai pernikahan kakak kamu setelah apa yang sudah dia lakukan ke kamu?" tanya ibunya yang diangguki oleh Inayah. "Iya, Bu. Tapi kenapa Inayah? Araya itu sudah jahat sama kamu. Dia yang merebut Bima dari kamu." Ibunya tentu saja merasa tak terima dengan apa yang ingin putrinya itu lakukan. Karena menurutnya dia sudah terlalu terluka. Ia tak mungkin memintanya untuk kembali berkorban. "Aku gak apa-apa, Bu. Anggap saja aku memberi ibu uang, lalu bisa digunakan untuk apa saja termasuk membiayai pernikahan Kak Araya. Itu sama saja kamu yang membiayainya." "Ya gak apa-apa lah, Bu." Inayah menjawab dengan tenangnya, yang tentu saja membuat ibunya merasa bingung dengan sikapnya. "Kenapa kamu masih baik dengan kakak kamu setelah apa yang sudah dia lakukan ke kamu? Apa kamu gak membencinya, Nayah?" tanya ibunya yang sempat didiami oleh putrinya. Namun tak lama, bibirnya tersenyum seolah ingin mengatakan bila ia memang sedang baik-baik saja. "Untuk apa membencinya, Bu? Bukankah ayah pernah bilang kalau Kak Araya itu satu-satunya saudara yang kamu punya? Jadi jangan membencinya, meskipun nanti dia membuat kamu kecewa. Karena ayah dan ibu gak akan selalu ada untuk kalian, tapi kalian akan selalu ada untuk satu sama lain." Inayah tersenyum saat mengatakannya, yang ibunya tahu bila ayahnya memang pernah mengatakan hal itu. "Ibu tahu itu, tapi kamu juga berhak bahagia, Nayah. Kamu bahkan boleh membalasnya kalau memang kamu ingin melakukannya. Jangan terlalu baik dengan kakak kamu itu, karena sebanyak apapun kamu membantunya, dia gak akan mengerti dan akan selalu membenci kamu." Mendengar jawaban ibunya, Inayah justru tersenyum, namun ia tidak akan menurutinya. "Aku tahu alasan kenapa Kak Araya membenciku, karena ternyata di balik sikap baiknya selama ini,
Dia menyimpan rasa iri pada kehidupanku, yang mungkin menurutnya sempurna. Ya, walaupun sebenarnya aku bisa berada di titik sekarang juga gak mudah. Tapi entah kenapa, aku bisa mengerti perasaan kakak, Bu. Inaya menatap tulus ke arah ibunya, lalu kembali melanjutkan ucapannya. Kalau dilihat dari segi pendidikan saja, kami sudah jauh beda, Bu. Kalau aku kan lulusan sarjana, sedangkan Kak Araya cuma lulusan SMA. Itu karena kesalahan dia sendiri. Siapa suruh hamil di luar nikah, jadi dia harus berhenti kuliah dan gak bisa melanjutkan pendidikannya. Potong ibunya yang diangguki setuju oleh Inaya. Iya, Bu, aku juga tahu itu. Dan kalau dilihat dari status, Kak Araya juga berstatus janda, sedangkan aku masih lajang. Ya itu karena kakak kamu yang gak bisa menjaga janin yang ada di kandungannya, dan juga gak bisa mempertahankan rumah tangganya. Tapi itu juga bukan sepenuhnya kesalahan Kak Araya kan, Bu. Mantan suaminya saja yang gak bertanggung jawab. Dan terakhir, kalau dilihat dari sisi pekerjaan, kami juga berbanding terbalik. Posisi dan gaji kami jauh berbeda. Meskipun aku bersyukur dengan apa yang aku miliki saat ini, tapi aku juga sebenarnya merasa kasihan dengan Kak Araya. Dia belum beruntung dalam hal tertentu, jadi wajar kalau dia iri dan membenciku, Bu. Ya gak wajar lah, Naya. Meskipun kalian masih berada di posisi yang sama pun, Araya juga selalu seperti itu kan? Menyuruh kamu untuk terus mengalah, dan juga menyuruh kamu untuk menuruti semua keinginannya. Itulah kenapa Ayah cuma mengatakan pesan itu ke kamu. Karena Ayah tahu bagaimana sifat Araya sejak dulu. Sudahlah, Bu, gak apa-apa. Intinya, aku ingin membantu Kak Araya karena dia sedang membutuhkan bantuan. Meskipun aku tahu dia membenciku, aku gak akan membencinya juga. Toh, aku sudah beruntung dalam hal pendidikan dan juga pekerjaan. Sekarang giliran Kak Araya yang harus beruntung dalam hal rumah tangganya. Inaya menjawab dengan bijak, yang tentu saja ditatap kasihan oleh ibunya. Meskipun kamu harus kehilangan Bima, laki-laki yang kamu cintai, tanya ibunya yang diangguki yakin oleh Inaya kali ini. Iya, Bu, dan sebenarnya Mas Bima itu sudah gak mencintai aku lagi. Mungkin sekarang rasa cintanya sudah untuk Kak Araya. Jadi akan lebih baik kalau aku mengikhlaskan mereka bersama. Karena aku sendiri gak mau memaksa orang untuk terus mencintaiku, sedangkan dia tersiksa bersamaku. Mendengar jawaban Inaya, yang ibunya lakukan hanya menghela nafas panjangnya. Sebagai orang tua, tentu saja wanita itu merasa kasihan. Namun, sepertinya akan lebih baik bila semua berjalan seperti sekarang. Iya, ibu mengerti. Keesokannya, setelah dari kantornya Inaya langsung pulang ke rumah. Ia mengajak ibunya untuk pergi ke kamarnya karena ia akan memberikan uang kepada ibunya yang sempat tadi siang ia ambil dari bank. Di dalam tas ini ada uang 30 juta, Bu. Ibu simpan ya untuk biaya pernikahan Kak Araya. Aku minta maaf gak bisa kasih lebih banyak ke ibu, karena cuma itu saja yang bisa aku berikan. Inaya menatap menyesal ke arah ibunya, sembari memberikan sebuah tas berisi uang di tangannya. Kenapa banyak sekali? Nggak banyak kok, Bu. Uang segitu kan cuma untuk pernikahan sederhana saja. Dekorasi, make up, sewa baju, itu semua kan mahal sekarang. Iya sih, kamu memang benar. Tapi apa ini semua uang tabungan kamu? Enggak kok, Bu. Aku masih ada tabungan lain. Tapi cuma itu saja yang bisa aku kasih. Toh nanti keluarga Mas Bima pasti akan bantu untuk tambah-tambah biaya pernikahannya. Inaya tersenyum ke arah ibunya yang justru terlihat sedih. Yang tentu saja langsung Inaya sadari. Ada apa, Bu? Keluarga Bima gak akan membantu biaya pernikahan. Loh, kenapa, Bu? Mereka kan dari pihak laki-laki. Harusnya kan dia membantu. Apa mereka akan mengadakan pesta pernikahan sendiri? Enggak, Bima sendiri yang bilang kalau orang tuanya itu terlanjur kecewa, jadi nggak mau tahu dengan acara pernikahan mereka. Sedangkan Araya enggak mau kalau acaranya hanya diadakan sederhana.
Kok bisa sih orang tua Mas Bima lepas tanggung jawab seperti ini? Inayah tentu saja merasa sedih. Ia tak menyangka hal ini akan terjadi. Ya wajar, kan yang mereka mau jadi menantu itu kamu, bukan Araya. Tapi tetap saja Bu, Kak Araya itu sedang mengandung cucu mereka loh. Harusnya mereka bisa sedikit saja merasa kasihan dan membantu biaya pernikahannya. Kita kan gak tahu bagaimana perasaan orang tuanya Bima. Jadi kita gak bisa menghakimi sebelah pihak. Biarkan saja mereka mau melakukan apa. Yang penting kita harus menikahkan Araya dan Bima secepatnya. Tapi apa yang ini cukup Bu? Cukup kalau dekorasinya di dalam rumah. Jadi gak perlu sampai sewa panggung. Maksudnya dekorasi tempel Bu? Iya. Mau bagaimana lagi? Yang penting kan kita mengundang orang banyak, supaya nggak ada yang berpikir buruk, apalagi kan mereka menikahnya secara dadakan. Iya sih Bu, terima kasih ya, karena kamu sudah membantu Ibu. Ibu nggak tahu bagaimana nasib Ibu kalau nggak ada kamu. Wanita itu berujar tulus ke arah Inayah, yang tersenyum dan mengangguk. Iya Bu. Bersambung. Terima kasih teman-teman kabar burung. Mohon maaf jika Natasha ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Natasha bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman semua menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah agar Natasha lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.